penyusunan dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah LP2KD dan rencana aksi tahunan RAT Kabupaten Mimika tahun 2022 dan 2024 digelar Bapeda Mimika 23 Mei 2023 di Aula Kantor Pertemuan Bapeda Mimika. Giat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam penanggulangan kemiskinan di Mimika yang akan dilaporkan tiap tahun kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam strateginya, Pemkab Mimika mengacu pada 4 pilar tugas perangkat daerah, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan atau usaha kecil, pembangunan secara inklusif, dan bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Mimika dalam kesempatan tersebut mengatakan, pencatatan dan pelaporan data dari tiap organisasi perangkat daerah harus lengkap untuk menyusun laporan penanggulangan kemiskinan tahunan Kabupaten Mimika yang berujung pada pengambilan kebijakan daerah dalam mengatasi secara bertahap tingkat kemiskinan. Dalam giat tersebut turut dihadiri perwakilan tiap OPD serta lintas sektor lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya sebagai elemen pendukung dalam program pembangunan berkelanjutan SDGs oleh Pemkab Mimika. Undangan ini sangat bagi BPJS Ketenagakerjaan itu sangat baik. Kenapa? Karena kita dilibatkan secara langsung oleh pemerintah daerah terkait progres ataupun perencanaan dalam pengentasan kemiskinan. Mana BPJS Ketenagakerjaan juga memang diminta untuk aktif dan ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan di setiap daerah. Salah satunya di Kabupaten Mimika, dan pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan kemudian di mana pemerintah daerah ini antusias dan sangat mendukung dengan impres yang dikeluarkan oleh Presiden terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah itu, kita terima kasih bahwa diajak untuk ambil bagian dalam program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Dari kegiatan pemerintah daerah dan rencana aksi juga terutama tentang kemiskinan, saya kira ini sesuatu yang baik untuk dilakukan dan memang sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah. BPS sebagai salah satu sebagai pembina statistik sektoral pastinya akan terus mendukung kegiatan ini dengan menyuplai data-data yang ada di kami. Dan ini memang seiring dengan Satu Data Indonesia yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk segera diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Timika. Tentang kemiskinan sendiri, dari tahun 2020 ke 2021 jumlah absolut penduduk miskinnya berkurang. Tetapi di 2022 kembali naik sedikit sekitar 600 jiwa ya, naik lagi. Kenapa ini bisa naik? Yang pertama, fluktuasi harga. Yang kedua, BPS kemarin melaksanakan Reksosek ya, Registrasi Sosial Ekonomi Nasional, yang tujuannya untuk menghimpun database kemiskinan baru yang nanti ke depan semua rencana tentang pemberian manfaat itu hanya satu pintu melalui data Reksosek tadi. Jadi Reksosek tadi itu bukan pekerjaan BPS saja, tapi pekerjaan seluruh institusi. Nah, karena kami melakukan pendataan ke lapangan dan kami verifikasi baru saja selesai lewat uji publik, ternyata banyak, ini jadi dilematis juga sebetulnya, banyak masyarakat yang ingin melalui ketua RT-nya, ketua RW-nya ingin disebut miskin agar masuk ke dalam kategori penerima bantuan. Tapi di sisi lain, apabila jumlah penduduk miskin tambah tinggi, kinerja Pemda tidak terlihat, betul kan ya? Jadi ini sebetulnya terus terang dilematis. Jadi kami harus melakukan analisis benar-benar sesuai dengan metodologi yang ada. Mungkin nanti ada dampaknya juga sih kepada masyarakat. Jadi yang tadinya minta miskin jadi nggak miskin, kami BPS hanya tukang foto. Kalau kondisi yang miskin kita sebut miskin, kalau tidak ya tidak. Harapan kami sih di BPS terus terang kemiskinan bisa kita tekan. Apalagi 2024 kemiskinan ekstrim harus 0. Dan itu saya lihat dari pemerintah daerah sendiri ada keseriusan yang terlihat di situ.
Kemarin mungkin kita ingat ada pasar murah pada saat Ramadan. Kemudian kemarin kita lihat juga langsung mendatangi Bulog untuk mengecek stok beras dan sebagainya. Apa yang dilakukan sudah tepat. Mungkin sekarang tinggal kolaborasi antar institusi yang harus kita tetap lakukan. Setelah uji publik dari Reksosek tentang data keluarga penerima manfaat, kami saat ini sedang melakukan pelatihan petugas untuk kegiatan sensus pertanian. Dari sensus pertanian ini juga kita bisa lihat sebetulnya seberapa sih produksi pertanian yang bisa dihasilkan di Timika, kemudian terserap di Timika, kemudian komoditas apa yang masih bergantung dari luar untuk ketahanan pangan kita. Nah, karena ini juga nyangkut ke kemiskinan, Mbak. Apabila produksinya rendah, dari luar sulit untuk masuk, masyarakat asupan kalorinya juga kurang, yang harusnya 2.200 kilokalori per orang per hari tidak tercukupi, penduduk miskin akan tambah banyak. Nah, ini harus kita lakukan, ini juga penting. Alhamdulillah kemarin pelatihan dibuka oleh Ibu Staf Ahli, Ibu Maria Retep, dan saya lihat dukungan dari pemerintah daerah juga begitu kuat untuk ini. Jadi sekarang tidak ada lagi angka BPS, angka Pemda, yang ada cuma satu, angka Timika. Tim Liputan Papua MCTV.